Mengapa Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku? 1. Konteks langsung dari Yohanes 14 ayat 28. Sebelum menafsirkan satu ayat, kita harus memahaminya dalam konteks perikopnya. Situasi, Yesus sedang berbicara dalam perjamuan terakhir, tepat sebelum penangkapan dan penyalibannya. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk ketidakhadiran fisiknya. Tujuan utama, Yesus menghibur murid-murid yang sedih dan takut dengan janji bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1-4, dan akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Alasan untuk bersukacita. Yesus mengatakan bahwa murid-murid harus bersukacita atas kepergiannya karena itu berarti pemuliaannya, dia akan kembali kepada kemuliaan yang ia miliki bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 5. Pengutusan Roh Kudus. Kepergiannya secara fisik memungkinkan kedatangan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam setiap percaya. Yohanes 16 ayat 7. Jadi, pernyataan, Bapa lebih besar dari aku, dalam konteks ini adalah alasan bagi murid-murid untuk bersukacita. Karena Yesus, yang untuk sementara waktu membatasi dirinya dalam rupa manusia, akan kembali kepada Bapa dalam kemuliaan penuh. 2. Penjelasan teologis, keilahian dan penjelmaan. Pernyataan ini tidak meniadakan keilahian Yesus, tetapi justru menjelaskan status dan perannya selama penjelmaan, inkarnasi. Untuk memahaminya, kita harus melihat dua kebenaran Alkitabiah yang tampaknya paradoks tetapi saling melengkapi. A. Yesus adalah Allah yang sejati, kesejajaran dengan Bapa. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, setara dengan Bapa dalam hakikat dan substansinya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi memahami ini sebagai klaim keilahian, sehingga mereka berusaha melempari Yesus dengan batu. Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 20 ayat 28. Thomas berseru kepada Yesus, Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak menolak sebutan ini. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Menyatakan kesetaraan esensial dengan Bapa. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat-ayat ini dengan tegas menegaskan bahwa Yesus Kristus, Sang Firman, adalah Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. B. Yesus adalah hamba yang rendah hati, ketaatan dalam penjelmaan. Meskipun setara dengan Allah, selama hidupnya di dunia, Yesus secara sukarela mengosongkan dirinya, tidak selalu menggunakan atribut keilahiannya secara penuh, mengambil rupa seorang hamba, dan hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Filipi 2 ayat 7 dan 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah kunci untuk memahami Yohanes 14 ayat 28. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam statusnya sebagai manusia yang taat dan menderita, Yesus menempatkan dirinya di bawah otoritas Bapa. Dia bergantung pada Bapa dalam doa, Lukas 6 ayat 12, hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh Bapa, Yohanes 5 ayat 19, dan hanya mengatakan apa yang didengarnya dari Bapa, Yohanes 8 ayat 28. Dalam konteks ekonomi atau fungsi ini, bukan dalam hakikat atau ontologi, Bapa lebih besar. Analogi sederhana. Seorang raja yang sangat berkuasa dan kaya bisa memilih untuk menyamar menjadi rakyat jelata untuk menyelamatkan rakyatnya. Dalam hakikatnya, dia tetap adalah raja. Namun, dalam peran dan penampilan luarnya selama penyamaran, dia lebih rendah dari ayah kandungnya, sang raja sebelumnya, dalam hal otoritas dan status sosial. Bapa lebih besar dari aku, diucapkan Yesus dari sudut pandang, penyamarannya sebagai manusia yang taat. 3. Pemikiran teologis dalam sejarah gereja. Perdebatan tentang hubungan antara Yesus dan Bapa memuncak pada abad ke-4 Masehi,
melahirkan pengakuan iman yang jelas. A. Bid'ah Arianisme, dipimpin oleh Arius. Arius menggunakan ayat-ayat seperti Yohanes 14 ayat 28 untuk menyimpulkan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama dan tertinggi dari Bapa, tetapi bukan Allah yang sejati dan kekal. Dengan kata lain, Yesus adalah makhluk tisma, tidak setara dengan Bapa dalam hakikat. B. Konsili Nikea, 325 Masehi, dan Athanasius. Bapa Gereja Athanasius dan yang lainnya membantah Arianisme. Mereka berargumen bahwa jika Yesus bukan benar-benar Allah, maka keselamatan kita tidak mungkin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Mereka membedakan antara hakikat atau substansi, ousia. Yesus satu substansi, homoousios, dengan Bapa. Artinya, dia sepenuhnya Allah, setara dalam hakikat ilahi. Pribadi, hipostasis. Ada satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, Firman, dan Roh Kudus. Status fungsional atau ekonomi. Dalam rencana keselamatan, ekonomi, Anak dengan sukarela mengambil peran sebagai yang taat. Konsili Nikea menghasilkan pengakuan iman Nikea yang menyatakan, kami percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, sehakikat dengan Bapa, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan menjelma menjadi manusia. Jadi, penafsiran gereja mula-mula yang ortodoks adalah Yohanes 14 ayat 28 berbicara tentang status Yesus dalam penjelmaannya sebagai manusia, bukan tentang hakikat ilahinya. 4 ringkasan jawaban yang komprehensif. Berikut adalah poin-poin yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, mengapa Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. A. Akui konteksnya. Ayat ini diucapkan Yesus untuk menghibur murid-muridnya. Mereka harus bersukacita karena Yesus akan kembali kepada Bapa, yang adalah tujuan dan kemuliaannya. B. Jelaskan dua natur Yesus. Sebagai orang Kristen, kita percaya Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Sebagai Allah, Yesus setara dengan Bapa dalam hakikat, kuasa, dan kemuliaan, Yohanes 10 ayat 30, Kolose 2 ayat 9. Sebagai manusia yang taat, Yesus dengan sukarela mengambil posisi subordinat, di bawah, dalam hubungannya dengan Bapa untuk menjalankan misi keselamatan. Filipi 2 ayat 6-8. C. Tegaskan apa yang bukan dikatakan ayat ini. Ayat ini tidak berarti Yesus adalah makhluk ciptaan, seperti ajaran saksi-saksi Yehova yang mengikuti Arianisme. Ayat ini tidak menyangkal keilahian Yesus. Ayat ini tidak berarti Bapa secara hakikat lebih ilahi daripada Anak. D. Jelaskan apa yang dikatakan ayat ini. Ayat ini menggambarkan hubungan ekonomi atau fungsional dalam Tritunggal selama penjelmaan. Dalam rencana keselamatan, Bapa mengutus, dan Anak taat untuk diutus. Ayat ini mencerminkan kerendahan hati dan ketaatan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Dari sudut pandang manusia Yesus, Bapa di surga adalah lebih besar. E. Gunakan analogi, dengan hati-hati. Seperti seorang CEO yang juga adalah anak dari chairman perusahaan. Sebagai anak, dia menghormati dan taat kepada ayahnya. Sebagai CEO, dia memiliki otoritas dan hakikat yang sama, manusia, dengan ayahnya, dan bisa berkata, ayah saya dan saya adalah satu dalam memimpin perusahaan ini. Namun, dalam konteks hubungan ayah-anak, dia bisa berkata, ayah saya lebih besar dari saya. Kesimpulan. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku, adalah pernyataan yang dalam dan indah yang justru mengungkapkan inti dari penjelmaan dan keselamatan. Ini menunjukkan bagaimana Allah yang Maha Tinggi dengan rela merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan taat sampai mati untuk menebus manusia. Ayat ini, ketika dibaca bersama dengan kesaksian penuh perjanjian baru, tidak melemahkan keilahian Kristus, tetapi justru menyoroti kedalaman kasih-Nya dan ketaatannya yang sempurna dalam melaksanakan misi Bapanya di dunia.